Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita kembali ke podcast ya. Ini adalah podcast perdana bagi SMA Negeri 1 Pasir Blengkong ya. SMA Negeri 1 Pasir Blengkong punya podcast yaitu WOW, yaitu artinya Word of Wisdom ya. Kali ini kita akan di podcast ini ya, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber kita ya terkait dengan kegiatan atau evaluasi dari pelaksanaan kurban pada hari Kamis ya Pak Ustadz setuju ya. Dari Kamis tanggal 28 Mei ya. 2026 ya. Kami perkenalkan dua narasumber kita hari ini, yaitu silakan Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Syarifudin, guru bahasa Arab, dan kebetulan pada tahun ini ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kurban SMA 1 Pasir Blengkong. Ya. Oke, jadi Pak Syarif ini para wower ya, wower itu sebutan untuk ini apa? Pengikut-pengikut dari podcast WOW adalah Bapak Dr. Andes Haripudin. Beliau di dalam kepanitiaan itu adalah sebagai ketua. Ya, ketua. Selanjutnya Bu Jumsia silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Jumsia, ya, guru SMA 1 Pasir Blengkong, sebagai guru pendidikan agama Islam. Ya, di sini di dalam terus kepanitiaan. Ya, penitiaan kurban saya sebagai bendahara. Ya, mungkin itu saja. Ya, oke. Jadi kita ada dua narasumber ya, para wower Word of Wisdom, para penggemar podcast WOW ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haripudin ya. Beliau ini adalah ketua dari panitianya, sedangkan yang narasumber kedua yaitu Bapak Ibu Jumsia SAG. Beliau berperan sebagai bendahara ya. Oke. Pada Bapak Ibu narasumber ini, kita tahu pada tanggal 28 kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya kurban gitu ya. Ya. Kurban saya lihat kemarin di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong ada 2 sapi kalau tidak salah ya. Nah, ya. Jadi saya sebelum ke sana ini pertanyaan bagi Bapak Ibu narasumber ya. Apa nama kurban bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong ini, dan atas dasar apa kok dilaksanakannya kurban di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong? Silakan Pak. Baik, yang pertama yaitu namanya sebenarnya ada 2. Ya. Kalau untuk guru ya namanya kurban uluhiyah, kurban secara umum yang kita lakukan sebagai umat muslim. Sedangkan untuk anak-anak itu ya namanya latihan berkurban dan bersedekah secara massal. Nah, itu namanya. Sedangkan dasar hukumnya ya sudah pasti ada di dalam Al-Qur'an. Kalau mengenai kurban guru-guru itu kan 7 orang untuk 1 sapi. Dasar hukumnya itu ya ada di surah Al-Kautsar, washolli li rabbika wanhar. Maka sholat dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Sedangkan untuk anak-anak, kalau anak-anak itu kalau dikatakan kurban sebenarnya bukan kurban, karena kalau kurban itu kan 1 sapi untuk 7 orang. Makanya kita namakan itu latihan berkurban dan bersedekah secara umum. Kalau bersedekah secara umum sudah pasti ada pahalanya, yaitu ya dasar hukumnya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang pada intinya isi daripada ayat itu bahwa
orang yang berinfak bersedekah itu insya Allah akan perumpamaannya seperti orang yang apa namanya itu seperti apa satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, kemudian 7 tangkai itu ya menumbuhkan 100 biji begitu begitu anunya perumpamaan. Jadi pasti ya Al-Baqarah berarti belasan dan pahalanya itu pasti banyak. Demikian Pak. Oke. Ya, jadi ada dua kurban ya di SMA Negeri 1 Pasir Blengo, Pak Ustadz ya. Ada dua, yaitu dari guru dan dari siswa ya. Kalau dari guru tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ansarifudin ini itu murni sebagai kurban. Kalau dari anak-anak ini sebagai proses pembelajaran juga ya. Oh ya, oke. Oke. Jadi ada berapa sapi nih kemarin Pak Ustadz? Kalau sapinya itu ya dua, satu untuk guru. Kalau yang siswa itu 1 sapi siswa dan plus kambing. Terus kambing. Oke. Jadi semuanya ada 2 sapi, 1 kambing. 1 kambing ya. 1 sapinya dari guru, 1 sapinya siswa dan kambingnya siswa juga. Oh ya, oke. Jadi itu yang sudah terlaksana kemarin Pak Ustadz ya. Oke. Nah, ini kembali ke Bu Jumsia ini. Ini karena Bu Jumsia kan sebagai di kepanitiaan sebagai bendara, kalau tidak salah tadi sampaikan ya. Ini terkait dengan kan banyak sekali nih kalau di luar ini kan kurban ini tidak membutuhkan biaya yang banyak ya kan, karena harga sapi kan mungkin bisa di atas 15 juta, ada yang 20 juta, seperti itu Bu Jumsia ya. Ya. Bagaimana Bu ini Bu proses pendanaan ataupun pengumpulan uangnya untuk dapat membeli 2 ekor sapi dengan 1 ekor kambing yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pasir Blengo. Silakan Bu. Terima kasih Paulo atas pertanyaannya kepada saya. Ya. Yang pertama prosesnya itu terutama kepada guru dulu ya. Kita sudah setiap guru atau setiap muslim itu bagi yang mampu ya itu sudah memahami bahwa kewajiban berkurban itu dia pahami begitu. Jadi dalam prosesnya setiap guru itu dengan ikhlas bisa membayarnya secara langsung pada akhir bulan Mei misalnya, atau bisa juga dengan menabung setiap bulan, tergantung kemampuan masing-masing setiap guru. Seperti itu Pak. Kalau siswa tadi sebagai pembelajaran, berlatih, berkurban dengan ikhlas, kita memberikan ketetapan dalam 1 bulan itu mereka membayarnya 14.000 ya Pak, 14.000 selama 10 bulan. Jadi terhitung selama 10 bulan 140.000 rupiah. Jadi itu akan dikalikan dengan siswa kelas 10 dan 11 karena kelas 12 itu tidak diberi kewajiban untuk berkurban karena sebentar lagi lulus ujian gitu. Ya. Jadi yang untuk guru ini bisa untuk proses pembayarannya untuk membeli 1 ekor sapi ini bisa di pembayarannya di akhir, atau dengan cara menabung ya. Menabungnya berapa Bu kira-kira untuk nominalnya itu Bu, untuk menabungnya tiap bulan itu? Tergantung kesepakatan bagi pekurban Pak. Misalnya, kesepakatan ya. Ya, misalnya mau membeli sapi itu seharga 24 juta, jadi menabungnya bisa 350 ya. Kalau misalnya nih saya bulan ini tidak punya uang 350, boleh Bu kalau saya bayar 200.000 dulu gitu? Bisa Pak. Bisa ya. Tergantung kemampuan bulan ini, nanti bisa di pembayaran double di bulan berikutnya. Artinya fleksibel. Asal nanti di akhir tahun mau sesuai dengan kesepakatan sudah lunas. Oh ya, siap. Bisa saya tambahkan? Ya, bisa Pak Ustadz, silakan. Nah, ini mengenai kurban bagi siswa ini, latihan berkurban dan bersedekah jariah bagi siswa ini
sebelum dilaksanakan itu, sebelum anak-anak berimpak itu, kita dulu melalui panjang prosesnya, kita dulu buat surat, suratnya itu ditandatangani oleh panitia dulu, baru diserahkan kalau ke komite sekolah. Kalau komite sekolahnya setuju, maka kita adakan. Ya, nah baru setelah itu kepala sekolah tanda tangani. Oh itu, berarti Ya. ada sebuah surat Ya, pemberitahuan pemberitahuan. kepada orang tuanya. Ya, Oh ya. ditandatangani komite sekolah. Khawatir kita kalau tidak ada seperti itu, ya Ya. banyak pertanyaan. Siap. Ya, demikian. Ya. Jadi sebelum ada kesepakatan nominal, berapa nominalnya Ya. itu ada semacam dirapatkan dulu. Ya, dirapatkan dulu. dengan ketua komite, Ya, komite. dengan orang tua juga. Ya, Oh, orang jadi tua. tercapai kesepakatan untuk nominalnya. Ya, nominalnya. Dan itu pun nominal itu kalau tadi Bu Jumsia bisa diangsur juga untuk Ya, siswa Bu ya. bisa diansur. Itu juga diperlihatkan komite bahwa ini bisa diansur Ya. sampai Berapa sekian tadi bulan. Bu nominalnya untuk anak-anak Bu? Untuk satu anak. Setiap bulan 14.000. 14.000. Oh, 14.000. Jadi kalau 10 bulan kan 140. Oh iya, sebetulnya kalau dari besarnya enggak besar juga kan, satu bulan 14.000 Iya. ya. Anak-anak saja mungkin uang internet aja, uang Iya. pulsa itu sudah lebih dari itu. Mungkin dari mereka menyisihkan bisa artinya ya. Ya. Betul. Oke. Ya. Ini sangat mungkin menginspirasi juga kan. Iya, Nanti iya. siapa tahu di tahun-tahun depannya lagi kita bisa berkorban lagi. Ya. Mudah-mudahan Amin. bisa berjumpa lagi akan Iya. datang. Ya, amin. Nah, itu yang proses pengumpulan dananya ya. Kadang-kala kan di dalam kita melaksanakan kurban ini kan, kalau kita melihat aja, kalau kita misalnya motong ayam gitu Bu ya, kan tidak boleh sembarangan ini Bu. Iya, iya. Motong ayam apalagi kita makan sebagai umat Islam kita kan, Benar. harus motongnya mungkin hadapnya ke barat, harus ada yang dibaca apa itu. Nah, Ya. untuk penyembelihan hewan kurban ini Bu, 2 sapi, satu kambing tadi. Nah, bagaimana proses penyembelihannya di sekolah ini Bu? Proses penyembelihannya di sekolah ini Pak, terutama kita memanggil Ustadz Ustadz. untuk bisa menyembelih penjegal. Jadi tidak semua orang bisa, misalnya ini saya mau saya kan jadi host juga ini. Iya. Saya mau motong sapi juga. Tapi saya tidak tahu doanya. Bolehkah kira-kira Pak Ustadz? Ya jelas harus orang yang berkompeten. Pak. Harus orang berkompeten ya. Oke. Seperti Ustadz mungkin sudah berpengalaman. Seperti itu Pak. Kita memanggil Ustadz untuk menyembelih kurban tersebut. Yang kedua mungkin di sini guru sebagai pekurban dan siswa sebagai pelatih dalam berkurban sebagai pembelajaran, mereka sunnah menyaksikan Pak, menyaksikan sembelih kurban sembelihnya itu. Ya. Karena yang kedua, yang ketiga mungkin salah satu sunnahnya itu bagi pekurban atau anak-anak, ya terutama sih pekurban, guru-gurunya dia harus memotong kuku Pak. Memotong kuku. Iya, memotong kuku itu sunnah. Sunnahnya Bu ya. Ya sunnah. Iya. Yang kedua memotong rambut, tapi tidak semuanya rambut dipotong, mungkin sedikit betul. aja. Itu sebagai syarat untuk membersihkan diri Pak. Mungkin kita sebagai manusia itu pasti punya dosa ya Pak ya. Iya, mungkin betul, dosa kecil, dosa besar, baik itu yang terlihat ringan atau berat. Nah, itu salah satu syarat membersihkan diri kita agar kita sebagai pekurban ini betul-betul bersih Pak. Betul-betul bersih. Tadi saya mendengar sedikit ada keterlibatan siswa di dalam proses penyembelihan binatang kurbannya Bu ya. Iya benar. Berarti ini siswa juga dilibatkan ya dalam Pak, proses penyembelihannya. Iya, mereka harus menyaksikan Pak bahwa inilah sapi kurban yang mereka selama ini membelinya gitu. Iya. Oh gitu. Jadi mungkin bagian dari pembelajaran juga Pak Ustadz ya. Iya, pembelajaran bagi siswa Pak bahwa latihan pelajaran, dan mereka benar-benar merasa ikhlas melihat, merasa senang bahwa saya bisa berkurban, bisa menyisihkan uang sebesar itu. Terus sekarang sapinya terlihat besar atau kecil kan bisa mereka menyaksikan begitu. Jadi itu proses penyembelihan binatang kurban yang ada di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Nah, ini Bu,
kalau sudah ada sapinya, terus tadi ada hukum dasarnya sudah ada, Oke. proses penyembelihan pun harus orang yang berkompeten gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Kompeten dalam hal ya itu tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Jumsiah. Nah, setelah dipotong, setelah disembelih, Ya. bagaimana Bu pendistribusiannya? Oh. Kadang-kala kan ini pendistribusiannya kan apakah semua warga sekolah ini dapat atau hanya sebagian, terus untuk masyarakat sekitar itu bagaimana? Ya, benar Pak. Kalau proses pendistribusian itu kita sudah membagi job masing-masing sebagai guru di sekolah. Misalnya ada sebagai koordinator untuk memimpin dalam pendistribusian daging kurban ini kepada siapa yang berhak Yang sebenarnya. berhak. Yang pertama Pak, proses pendistribusian itu daging kurban itu Pak ditimbang anunya, terutama mungkin jantungnya ditimbang, kita bisa mengetahui berapa berat jantungnya. Misalnya 1 on itu berarti diperkirakan itu 100 kg. Jadi Oke. untuk mengetahui jumlah Ya, ya, ya. besaran berapa jumlah kilonya Nggih. ditimbang jantungnya. Nggih. Oh Ya. iya, siap Bu. Nah, ya, setelah kita mengetahui Pak bahwa sapi ini beratnya sekian gram misalnya, itu nanti akan kita bagikan Pak. Ya, jadi daging tersebut kalau kita sudah mengetahui 100 gram itu akan dibagi 3 Pak. Sepertiga itu Sepertiga. ya sepertiga, 2 untuk masyarakat yang miskin, fakir, anak-anak yatim, atau orang-orang di sekitar kita yang benar-benar kita ketahui mereka sangat membutuhkan. Ini sebagai bantuan Pak ya. Mungkin kita Bentar bisa Bu, ini berbagi. saya ini kan lagi 1/3 ini untuk yang berkurban. Sepertiga artinya itu dibagi 3 Pak. Oh dibagi 3. Ya, dibagi 3. 2 untuk dibagikan ke masyarakat. Oh 2 dibagi fakir masyarakat. miskin, kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang sekitar Ya. yang melihat kita berkurban di sekolah yang sangat membutuhkan, tidak pernah mungkin selama ini tidak bisa membeli daging gitu. Iya Bu. Terus yang satunya untuk pekurban Pak. Untuk berkurban. Ya. Oh iya. Gitu. Nah, tadi kan ada 2 sapi, satu kambing ya. Ya. Nah, untuk siswanya itu ya, Oh, siswa iya. dan gurunya itu ya. Ya. Nah, untuk di siswanya juga Bu pendistribusian apakah semuanya Siswa dapat? maksudnya gitu ya. Atau hanya sebagian atau yang dipilih yang tidak mampu atau bagaimana? Nggih. Kalau sapi siswa itu akan kita berikan kepada siswa itu terutama Pak, karena mereka yang membeli sapi, mereka harus juga mencicipi daripada daging kurban tersebut, dan untuk mencukupi sebanyak siswa 200 lebih itu kita memperkirakan mungkin mendapatkan 500 gram atau 500 gram. Ya, 500 gram berarti itu, setengah kilo Bu ya? ya, Setengah kilo. setengah kilogram Oke. gitu. Ya. Setengah kilo ini untuk berarti semuanya siswa? Ya, semuanya siswa Semua itu siswa dapat. alhamdulillah sudah dapat semua. Sudah dapat semua, Ya, alhamdulillah. Berarti pembelajarannya mereka dapat gitu ya. Ya. Terus dagingnya juga mereka dapat semua. Dapat semua. Dapat Kalau semua. ada sisanya mungkin bisa kita berikan lagi Berikan kepada tetangga-tetangga. Oh tetangga, tetangga di lingkungan SMA, sekolah. di Ya, lingkungan SMA sekolah. 1 Pasir Oke. Blengkong. Guru-gurunya juga dapat semua ini. Ya, alhamdulillah, guru-gurunya juga itu diberikan oleh pekurban. Teman-teman yang pekurban akan memberikan, distribusikan kepada teman-teman juga. Oke. Sebesar 500 gram gitu Pak. 500 gram juga. Ya, alhamdulillah guru-guru dapat semua. Dapat semua, guru-guru, terus petugas kebersihan dapat. Kebersihan. Dan juga kita mengadakan selamatan baca doa dengan memasak daging tersebut. Oh, jadi memasak sekaligus pada waktu penyembelihan itu kita Ya, masak ya, juga. Oke. Seperti itu. Ya, silakan Nah, ada bisa Pak Ustadz, Pak. ditambahin lagi. Saya tambahkan lagi, yaitu mengenai semua anak-anak yang memperoleh daging kurban, terutama yang berkurban, bersedekah itu pasti ada bagiannya. Iya. Ada pun yang non muslim. Nah, iya. Itu tadi non-muslim, sampai lupa. Ada juga satu siswa yaitu non muslim. Dia membayar, dia ikut ya namanya toleransi. Nah, dia membayar juga ya kita kasih juga ya. Kalau misalnya
dagingnya itu masih ada, Mm-mm. maka yang non muslim juga kita kasih. Kita kasih. Tidak jadi masalah. Iya, Namanya iya. kita muslim, penuh toleransi Ya. kepada non muslim. Ya, Oke, demikian. ya. Jadi begitu ya para Wower Word of Wisdom podcast SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Itu tadi adalah seputar penyembelihan hewan kurban yang ada di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Nah, jadi mulai dari dasar hukumnya apa, terus pendistribusiannya bagaimana, terus bagaimana tata cara penyembelihannya, terus bagaimana konsep membayar Ya, ya. untuk membeli uang kurbannya itu, begitu Pak Ustadz ya, Bu ya. Oke. benar-benar. Nah, ini kepada Bapak Ibu ini karena waktunya sudah hampir mendekati selesai podcast ini ya. Ini podcast perdana juga ini Pak Bu Jumsia. Gini, Apa harapan Bapak Ibu ke depannya setelah kalau dibilang kemarin sukses, alhamdulillah kita sukses Alhamdulillah melaksanakan sukses, ya. Pak. Ya. Sukses. Apa harapan Bapak Ibu ke depan tahun depannya pada proses nanti berkurban di tahun 2027. Ya, saya mulai dari Pak Ustadz dulu. Mulai dari saya dulu. Ya. Ini biasanya. Kan saya lagi-lagi susah duluan ini. ini Pak Ustadz. Jadi harapan kita semoga tahun depannya lebih bagus lagi dari tahun 2026 ini. Karena tahun 2026 ini dianggap sukses. Sukses. Ya, dagingnya itu ya daging untuk siswa itu mencukupi. Ya. Jadi semoga tahun 2027 lebih bagus lagi. Amin, Lebih amin, bagus lagi, amin. amin. Karena kita ini mengadakan ini adalah semuanya niat karena Allah, bukan karena apa-apa. Demikian. Kalau bisa saya tambahkan Ya, Pak, silakan, Bu. mungkin masalah kurban ini alhamdulillah sih kita sebagai umat muslim bisa memahaminya. Ya. Mungkin teman-teman kedepannya yang belum pernah berkurban, Nah, iya tetap pas saya ini kayak ini nanti. Ya, ya. jadi harapan saya bisa terinspirasi. Ya, mudah-mudahan Bu. Amin. Ya, jadi kita ini berkurban berdasarkan keikhlasan, ya, ketakwaan mungkin pada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan mungkin cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Iya. Dia ikhlas dan tabah pada Allah menjalankan perintahnya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Jadi mungkin karena kita juga sebagai guru mungkin berpenghasilan, bisa Iya. menyisihkan, alhamdulillah, Betul, Bu. sebagai ladang ibadah kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bukannya di sekolah sini aja, mungkin di luar sana, Iya. ya bisa terinspirasi lah Iya, iya, iya. Siap. untuk berkurban. Ya, ya. Nah, satu lagi nih terakhir Bu. Kalau di Ini. tahun 2026 ini kan 2 sapi, 1 Ini. kambing ya. Ya, ya. Kemungkinan besar untuk 2027 apakah nanti akan bertambah Pak Ustadz Bu Jumsia untuk Menurut hewan saya- kurbannya? Ya, menurut saya sih mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan bertambah ya. Ya, terutama itu tergantung niat kita. Kalau Ya, kita amin. misalnya niat berkurban atau menambah sapinya lebih besar, berarti kita juga harus iuran atau menabungnya lebih besar juga jumlah Ya, uangnya. amin. Seperti itu. Amin, mudah-mudahan lebih Ya. banyak dari tahun 2026. Oke. Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu narasumber kita di podcast Wow Word of Wisdom SMA Negeri 1 Pasir Blengkong ya. Hari ini adalah podcast perdana dengan Bapak narasumber Bapak Dr. Nasaribudin dan Ibu Jumsia SAG. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Wow Word of Wisdom SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya.